Radioku. Radioku, inspirasi spirit hati. Benang Merah, program kajian bersama Buya Yahya yang menegaskan hukum halal dan haram yang terjadi di masyarakat dan menjadi problematika umat akan dibahas secara tuntas sehingga bisa dijadikan fatwa. Acara ini terformat secara interaktif melalui line telepon dan SMS. Benang Merah hanya di Radioku, inspirasi spirit hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Radioku 107,9 FM Cirebon, inspirasi spirit hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kembali saya Ozan Fauzan juga ditemani dengan Kang Ozi ya. Pada pagi hari ini hari Selasa ya. Kita kembali dapat menemui sahabatku semua di ruang dengan sahabat tentunya, dan tentunya juga di dalam satu program acara Benang Merah pada pagi hari ini. Dan insya Allah kita pada pagi hari ini akan membahas kelanjutan daripada tema yang lalu ya, ya, yaitu tentang aborsi. Baik sahabat-sahabat radioku dimanapun Anda berada, persiapkan dan simak tema kita pada pagi hari ini yang insya Allah akan cukup menarik untuk kita simak bersama. Dan seperti biasa sahabatku, untuk pagi hari ini kita ditemani oleh narasumber kita, yaitu guru kita bersama Buya Yahya dari Lembaga Pengaman Dakwah Al-Baja, dan alhamdulillah pagi hari ini beliau sudah berada di studio kita pada pagi hari ini. Baik, mari sama-sama kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, baik semuanya. Semoga para pendengar juga demikian. Amin. Ya baik sahabatku semua ya, kita seperti biasa mengundang sahabatku semua ya untuk ikut bergabung dengan kita di sini untuk berinteraksi dengan kami, baik via telepon di 0231252249 atau via pesan singkat di 081321461079. Ya baik sahabatku, sebelum kita mulai tema kita pada pagi hari ini, sebelumnya ada salam sapa dari Ozan dan juga Kang Ozi ya. Pada pagi hari ini ada sebuah tembang nasihat dari Ahmad Harji dengan Abdul Badal dengan judul Hanini. Radioku. Radioku, inspirasi spirit hati. Benang Merah,
program kajian bersama Buya Yahya yang menegaskan hukum halal dan haram yang terjadi di masyarakat dan menjadi problematika umat akan dibahas secara tuntas sehingga bisa dijadikan fatwa. Acara ini terformat secara interaktif melalui line telepon dan SMS. Benang merah hanya di Radioku 107,9 FM Cirebon. Inspirasi spirit hati. Dari kawasan Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah dimanapun dipancar luaskan Radio Busa 7,9 FM Cirebon. Dan bagi sahabatku yang saat ini baru bergabung, saat ini Anda tengah berada di program Benang Merah ya, di mana sebuah program yang membahas tentang hukum halal dan haram. Tentunya bersama saya Auzan dan Kang Ozi, dan juga insya Allah bersama guru kami sebagai narasumber yaitu Buya Yahya. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah tentang aborsi ya, Kang Ozi ya? Iya. Aborsi. Jadi apa saja yang berkaitan dengan aborsi? Dan seperti apa aborsi dipandang dari syariat ya, Kang Ozi? Ya, mari kita sama-sama dengarkan ulasan tentang tema kita pada pagi ini yang dibawakan oleh Buya Yahya. Kepada beliau kami persilahkan Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Para pendengar yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah, mendapatkan bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah pada pagi ini kita bertemu kembali untuk menyampaikan beberapa fatwa para ulama tentang hal yang saat ini sering terjadi karena banyaknya kejadian jika tidak dijelaskan hukumnya secara benar, maka akan mengakibatkan banyaknya orang melakukan kesalahan. Sementara semua kesalahan yang dilakukan seorang manusia itu umumnya adalah ada efek negatifnya terhadap dirinya sendiri di hadapan Allah dan juga dirinya dengan masyarakat, atau bahkan juga kadang berbahaya untuk masyarakat itu sendiri. Yang akan kita bahas di sini adalah masalah aborsi atau menggugurkan kandungan. Sebelum berbicara tentang menggugurkan kandungan, kita singgung kembali masalah kontrasepsi yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kapan oleh orang boleh menunda kehamilan dan kapan tidak boleh menunda kehamilan, itu sudah kita bahas secara tuntas. Nah, sekarang jika sudah terjadi pembuahan atau kehamilan, kemudian bagaimana jika seseorang itu ingin menggugurkan kandungannya, terlepas dari sebabnya. Kita akan berbicara dulu tentang menggugurkan. Adapun sebabnya nanti bermacam-macam. Jadi menggugurkan kandungan adalah jelas tidak diperkenankan. Dalam keadaan tanpa ada keperluan hajat darurat, maka itu adalah tidak diperkenankan. Karena pertama kali pelanggaran yang dilakukan adalah menolak karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebelum kita membicarakan kesalahan yang lainnya.
Maka jangan sampai ada seseorang menggugurkan kandungan karena itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa jika itu digugurkan, belum tentu karunia itu kembali lagi dan orang akan menyesal. Jangan menolak karunia Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam hal ini disepakati ulama dalam masa manapun. Apakah mulai baru kan ada kandungan itu kan menemui empat masa atau fase. Yang pertama adalah di saat mani mulai membuahi, yakni bisa tinggal dan bertemu dengan antara sperma dan ovum ya. Maka pertemuan itu di awal-awal pertemuan. Kemudian setelah itu setelah 40 hari maka berubah menjadi semacam kalau disebutkan alaqah. Alaqah sudah mulai ada percampuran antara mani lelaki dengan mani perempuan sehingga menjadi bentuknya berbeda, bukan lagi mani. Kemudian setelah 40 hari lagi akan menjadi segumpal daging. Alaqah tadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging. Kemudian kalau sudah melewati masuk 4 bulan, maka saat itu ditiupkan ruh. Jadi hukumnya menggugurkan dalam keadaan normal tanpa ada sebab apa-apa, maka ini hukumnya adalah haram di sini. Nah, ada lagi yang menjadikan haram lebih lagi jika ada orang menggugurkan karena ini. Jadi secara umum kalau sudah terjadi pembuahan haram untuk digugurkan. Kemudian nanti ada haram di atas keharaman. Ini lebih berat lagi jika ia menggugurkan karena takut tidak bisa memberi nafkah. Takut tidak bisa memberi nafkah ya. Itu adalah tidak diperkenankan kalau orang menggugurkan yang demikian ini. Takut ya, jadi takut urusan yang Allah sudah jamin, maka itu hukumnya haram di atas keharaman. Nah, hal ini nanti akan bisa berubah. Kalau nanti bisa berubah karena sesuatu hal yang lain. Jadi menggugurkan itu haram. Cuman keharaman itu bertingkat-tingkat. Haramnya di saat masih bentuk mani tidak seperti haramnya waktu dalam bentuk segumpal darah. Dan haramnya segumpal darah tidak seperti haramnya di saat sudah terjadi bentuk daging. Dan haramnya bentuk daging tidak seperti haramnya di saat sudah ditiupkan roh. Maka tingkatan masing-masing. Tapi harus kita sebutkan dulu bahwa secara umum hukumnya adalah haram. Maka tidak boleh. Na'udzubillah, seorang ibu menggugurkan kandungannya, na'udzubillah, dia artinya menolak benar-benar karunia Allah. Lebih dari itu, kalau ternyata hanya takut, misalnya takut tidak bisa memberi makan dan sebagainya, itu adalah dosa di atas dosa. Nah, kemudian setelah itu, bagaimana jika menggugurkan kandungan karena satu sebab? Karena sebab, misalnya bayinya ini, sang ibu ini menemui satu penyakit yang menurut medis, jika ia melanjutkan kehamilannya, maka ia akan membahayakan untuk sang ibu. Di sini pun dibedakan. Jika kasusnya membahayakannya itu menurut paling sedikitnya 2 dokter yang memberikan informasi, kalau ibu melanjutkan kandungan ini maka ibu akan mati. Maka di saat itu menggugurkan kandungan di sini menjadi diperkenankan. Bahkan dalam hal ini menjadi wajib jika benar-benar sudah jelas menurut medis untuk menjaga yang sudah pasti hidup, yaitu sang ibu. Jadi ini karena misalnya yaitu penyakitnya ibu yang membahayakan. Tapi tidak hanya asal dokter yang berkata, tapi dokter yang muslim, dokter muslim 2 minimal ya, untuk mendengar bahwasanya omongannya ini adalah benar, bahwasanya ibu ini berbahaya jika melanjutkan kehamilannya. Nah, jika demikian kasusnya maka diperkenankan. Atau mungkin tidak begitu, cuman lebih baiknya untuk tidak hamil karena faktor kesehatan, tapi prediksi dokter tidak sampai membahayakan sampai derajat mati. Kalau sudah begitu, maka tidak diperkenankan di saat sudah ditiupkan roh. Maka setelah ditiupkan roh, maka jika menurut dokter sebaiknya tidak dilanjutkan, tapi tidak menurut medis itu adalah jelas-jelas. Karena medis itu adalah ada yakin menurut medis itu maknanya bukan pasti terjadi.
menurut medis adalah perhitungan medis ini sangat berbahaya karena dengan jantungnya, dengan ininya. Kalau sudah begitu maka boleh, bahkan wajib menggugurkannya. Nah, tapi kalau kasusnya adalah sebaiknya karena apa? Ada faktor kesehatan, takut nanti penyakitnya semakin tambah. Jika sudah ditiupkan ruh, maka saat itu pun juga tidak diperkenankan. Maka jika memang dalam keadaan janin sudah ditiupkan ruh lebih dari 4 bulan, maka masuk 4 bulan sudah ditiupkan ruh, kemudian menurut dokter sebaiknya tidak dilanjutkan, maka di saat seperti itu juga masih tidak diperkenankan, maka lebih baik sang ibu segera ditangani dengan pengobatan untuk mempersiapkan kelahirannya. Ini. Baik. Kemudian, tapi dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan ibu ini memang dalam keadaan yang sebaiknya tidak melanjutkan kehamilan, tapi jika sang janin itu sebelum ditiupkan ruh, ini janin belum ditiupkan ruh, belum mencapai 4 bulan, tapi menurut medis itu sebaiknya, karena mungkin ada indikasi-indikasi yang terlihat berdasarkan diagnosanya sang dokter. Ini kalau ada indikasi-indikasi yang terlihat karena diagnosa sang dokter, bahwasanya ini sebaiknya ini karena ada beberapa penyakit yang mungkin sekali membahayakan, bukan pasti membahayakan, mungkin sekali membahayakan, maka selagi bikum ditiupkan ruh, maka saat itu, nah di sini adalah perkenan dari para ulama ya. Perkenan saja boleh, tidak harus ya. Kalau tadi takut mati itu harus jadinya. Ini nanti diperkenankan ulama, akan tetapi pun setelah dikatakan diperkenankan ini harus melalui proses yang benar. Ya. Jadi menggugurkan di saat belum ditiupkan roh dengan indikasi bahwasanya sang ibu ini bisa saja berbahaya, bukan pasti berbahaya, bisa saja karena faktor ibu yang belum misalnya belum siap, atau misalnya mohon maaf karena tahun yang lalu melakukan operasi sesar sehingga menurut dokter belum boleh hamil ya, biarpun bisa dipaksain nanti dengan perawatan yang super ketat ya, tapi kan repot seperti itu, tidak semua orang mampu untuk yang demikian ini, maka selagi belum ditiupkan ruh maka bisa saja itu digugurkan. Tapi ingat, nah, dalam hal semacam ini tetap lebih baik bagaimana dia berusaha untuk menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena menggugurkan itu sendiri adalah dalam keadaan normal dilarang, berarti dalam keadaan seperti itu tetap lebih baik kalau bisa adalah dijaga kehamilannya sehingga dia bisa tetap melahirkan anak. Nah, akan tapi kalau memang karena kekhawatiran aja, karena kekhawatiran itu tidak bisa dibuat-buat. Karena begitu takutnya dia, mungkin trauma dengan kejadian yang lalu, atau apa memang sangat sakit, kemudian indikasi-indikasi yang lain yang menunjukkan bahwasanya penyakitnya semakin parah, maka di saat itu, biar karena belum pasti menurut dokter akan bahayanya penyakit sang ibu, maka saat itu pun dia boleh memilih digugurkan atau tidak. Kapan itu? Di saat bayi belum ditiupkan roh. Nah, ya, di saat itu bayi ditiupkan roh. Kemudian jika ada karena permasalahan lain ini, jika ada permasalahan lain, masya Allah, kadang naudzubillah. Jadi kapan itu tadi? Jika ada kemungkinan menurut dokter adalah kayaknya berbahaya, tidak pasti. Jadi memang maksudnya pasti itu pasti menurut medis, bukan pasti menurut ketentuan Allah ya. Iya. Nah, kalau memang belum pasti seperti itu tadi, jadi boleh dia memilih antara digugurkan dan tidak digugurkan. Iya. Kemudian setelah itu, jika bukan karena tujuan, hanya pengen iseng saja, pengen menggugurkan saja, bukan menurut medis, tidak ada ini, tidak ada kemaslahatan yang dicari di balik itu semuanya, maka itu hukumnya adalah haram. Dan ini harus diperhatikan. Jadi jangan dikit-dikit aborsi, naudzubillah. Aborsi adalah benih itu bakal anak, apakah kita rela? Dan ini semua ada hukumannya, sehingga kalau ada orang menggugurkan janin, maka itu adalah hukumannya adalah hurrah. Disebutkan hurrah itu apa? 1/10 dari diyahnya orang yang orang ibunya. Jadi ini ada nanti pembahasan masalah hukuman. Tapi kita akan bicara tentang halal haramnya dahulu. Nah, ada bermacam-macam. Kemudian ada lagi diperkenankan kalau memang ini berkenaan dengan ibu. Yang kedua berkenaan dengan janin. Jika janin itu terbukti dia itu membawa sebuah penyakit, ya. Musyawahah misalnya, itu kalau bahasa Arab musyawahah itu ada kecacatan yang betul-betul merepotkan bagi sang janin. Iya. Itu lagi-lagi jika sudah ditiupkan ruh juga tidak diperkenankan. Karena apa? Adanya orang cacat itu juga untuk pelajaran bagi orang yang sehat, bukan untuk dibunuh ya. Dan itu juga pengangkatan derajat bagi orang tuanya. Jadi kalau sudah ditiupkan ruh, maka itu apa? Bayi-bayi yang punya cacat dan sebagainya itu tidak boleh digugurkan. Akan tapi jika ada kemungkinan cacat karena mohon maaf ibunya atau bapak masih punya sebuah penyakit, ternyata virusnya penyakit itu sudah menjangkit kepada sang bayi, maka di saat itu kemudian sebelum ditiupkan ruh, maka ini pun masih diperkenankan karena
menjaga jangan sampai bayi ini berkembang dalam keadaan dia sakit ya di saat masa dilahirkannya nanti. Maka ini adalah yang kedua yang memperkenankan adalah kembali kepada janin itu sendiri. Baik, ini adalah yang harus kita cermati. Maka tolong jangan sampai kita dikit-dikit melakukan aborsi, dan masya Allah itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan dan itu membahayakan. Kemudian setelah diperkenankannya aborsi, siapa yang melakukannya? Ini harus dipikirkan. Jangan mentang-mentang boleh. Ini yang melakukan siapa? Jadilah kalau memang bisa seorang wanita, dokter wanita yang dia harus ahlinya. Kalau kita tidak dengan ahlinya, naudzubillah, ada di Jawa Tengah sana ada orang melakukan aborsi tradisional tidak dibarengi dengan keahlian sang dokter, sehingga ternyata sampai pendarahan dan akhirnya malah meninggal. Nah, ini adalah tidak diperkenankan cara yang demikian ini. Harus dengan cara medis yang benar dan dipantau oleh dokter, yaitu di saat misalnya di saat aborsi yang diperkenankan. Tadi sudah jelas ya aborsi mana yang diperkenankan. Di saat diperkenankan aborsi, misalnya karena ibunya berbahaya kalau hamil terus, atau karena bayi yang akan terlahir itu adalah bayi yang cacat dengan syarat belum ditiupkan roh, maka di saat aborsi ini diperkenankan, maka yang menangani pun harus ditangani oleh orang-orang yang dia mengerti tentang menggugurkan dengan cara yang benar, jangan sampai nanti malah membahayakan sang ibu. Maka apalagi kalau aborsi dengan akulitarsional, dengan dukun dan sebagainya, sampai ada yang diinjak, dikasih makanan, ini justru menyiksa. Nah, ini yang menjadikan sebab bayi itu menjadi rusak itu kadang-kadang minum obat. Tidak tahu ini karena tradisional. Biasanya begini, mohon maaf, orang karena panik dan sebagainya dia langsung minum saja. Padahal itu membahayakan untuk sang bayi, sehingga menjadi bayi itu cacat dan dia sendiri yang tersiksa, dihukum oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Maka kalau harus melakukan aborsi, di saat aborsi itu diperkenankan dengan ketentuannya tadi, maka harus oleh ahlinya. Karena ahli inilah yang akan melindungi keselamatan, yang akan menjadikan sebab keselamatan ibu yang mengadakan aborsi tersebut. Nah, kemudian setelah dipantau oleh dokter, dipilih dari dokter itu sendiri adalah dokter atau pakar ahli yang dia tidak menjadikan rendah kehormatan seorang wanita. Sebisa mungkin adalah kaum wanita. Jika wanita tidak ada ahli, maka dari kaum laki-laki yang aman. Karena itu tadi untuk kemaslahatan ya, untuk kemaslahatan yang hidup. Dokter yang sifatnya punya warak ya, punya rasa malu, ada iman lah. Jadi tidak takut mohon maaf, aurat akan dibuka begitu saja. Maka ini adalah caranya, jangan asal saja. Jadi tolong ini, kalau orang takut kepada Allah, dia akan memperhatikan hal-hal demikian ini. Jadi kalau melakukan aborsi di saat diperkenankan, harus dengan cara yang benar, yang baik, sehingga benar-benar selamat bagi sang ibu, dan juga yang digugurkan itu sendiri pun adalah memang sesuai dengan ketentuan yang tadi kita telah sebutkan. Jadi jangan asal menggugurkan. Pergi hanya orang sana bisa menggugurkan. Sebab sekarang orang itu tidak punya keahlian pun ngaku punya keahlian, karena sekarang orang butuh duit. Nah, cobanya orang jadikan uji coba, naudzubillah, menggugurkan dengan uji coba, tidak dengan harus petunjuk medis dan sebagainya. Dan kami kemarin dapat informasi juga dari teman-teman dokter bahwasanya memang ada hal-hal semacam ini. Alhamdulillah, Dokter Kati kemarin juga menyebutkan pemerintah Indonesia dalam aborsi sudah bagus, artinya tidak semua dokter bisa melakukan itu semuanya. Ada beberapa tempat yang memang itu diperkenankan. Tentunya di situ harus ditinjau dengan beberapa ketentuan-ketentuan ya, kayak tadi kesehatan ibu dan sebagainya. Nah, ini adalah jadi tidak semua dokter bisa melakukannya, dan ini perlu. Kita harus bersyukur pemerintah demikian itu untuk tidak memberikan kebebasan orang memberikan aborsi, melakukan aborsi. Karena nanti banyak orang melakukan aborsi, digigit aborsi, naudzubillah, sehingga membahayakan kepada ibu sendiri di saat aborsi liar. Karena kalau sudah aborsi liar itu biasanya tidak ada tanggung jawab dari dokter kan akan sembunyi. Pokoknya kalau ada apa-apa saya mau tanggung jawab loh ya. Akhirnya begitu saja. Ini musibah, sehingga tidak akan tertolong. Maka harus melalui prosedur yang benar, prosedur yang jelas. Nah, ini adalah aborsi seperti itu, caranya yang benar. Kemudian nanti naudzubillah, jika ada misalnya seorang wanita tiba-tiba, naudzubillah, semoga Allah menjaga anak-anak kita, diperkosa atau melakukan hubungan zina di luar nikah, ini kemudian terjadi kehamilan, ini adalah sesuatu yang sangat mengerikan karena dosanya yang berzina itu adalah sudah luar biasa. Maka jangan ditambah dengan dosa membunuh bayi jika tanpa pertimbangan-terpintangan. Karena ada orang yang ternyata menggugurkan itu sampai 6 kali 7 kali. Masya Allah. Dan dia tidak pernah merasa dosa. Allah. Jadi setelah digugurkan besok berzina lagi karena belum disentuh kesadarannya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ini yang harus diperhatikan.
menolong. Makanya dokter yang menolong anak-anak zina, anak gadis yang melakukan zina, dokter itu melakukan dosa banyak. Nasihati enggak, malah memberi kelapangan. Solusinya bukan membendidik. Maka berani nyaman saja. Oh, cuman keguguran begitu saja, nggak apa-apa dah. Dikasih obat ini pun beres, selesai. Naudzubillah. Ini adalah yang membahayakan dan mengerikan. Jika ada kasus yang misalnya diperkosa dan sebagainya, maka sebisa mungkin apapun bentuknya adalah karena anak bayi tidak mengerti, tidak punya dosa, ya kan? Jelas kalau sudah di atas, sudah ditiupkan roh, biarpun itu dari diperkosa dan sebagainya, kalau sudah ditiupkan roh, maka tidak bisa digugurkan. Jangan sampai digugurkan. Kan ini diperkosa, saya tidak menghendaki ini. Yang jahat adalah yang memperkosa. Adapun sang anak didik yang baik, dia bisa menjadi orang yang soleh. Nah, terus permasalahan yang lain adalah karena bagaimana masyarakat tidak bisa menerima nanti. Masyarakat akan selalu menggunjing, memandang picik wanita yang diperkosa. Nah, ini adalah bisa dengan cara tidak harus dia tinggal di situ, mungkin harus mengungsi ke tempat yang lain, diproses, dikemas seperti apa, datang kepada ulama-ulama setempat yang mengerti, yang bahkan bisa membantu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, ini harus. Jadi jangan sampai melakukan pengguguran. Kasihan itu si bayi yang apalagi sudah ditiupkan roh. Dan kalau belum ditiupkan roh pun sebisa mungkin tetap dirawat, sebisa mungkin. Kecuali ada pertimbangan lain. Pertimbangan lain ada. Misalnya naudzubillah. Jadi ada idza ta'arada mafsadatani ru'a a'dhamuhuma dhararan bidika bi akhaffihima. Jika ada dua haram, maka yang paling ringan itu yang diambil. Jika harus di hadapannya ada dua keharaman. Jadi intinya menggugurkan dalam keadaan apapun, baik itu diperkosa atau orang zina, bagaimanapun bentuknya adalah tetap haram ya. Cuman kadang permasalahannya adalah di saat dihadapkan kepada permasalahan lain. Naudzubillah. Kalau diperkosa aman insyaallah malahan. Karena apa? Seorang wanita yang diperkosa biasanya tidak pernah ada ikatan hati dengan yang memperkosa. Ya kan? Pasti ada kebencian dan sebagainya. Maka ini aman. Jadi wanita itu insya Allah mudah benci kepada lelaki tersebut. Dan anak ini bisa dirawat dengan bagus. Karena apapun bentuknya dia tidak secara nasab tidak sambung. Kecuali hukum dunia ya. Kalau hukum agama tidak ada nasab nyambung diperkosa ini. Ini adalah aman. Jadi orang diperkosa ternyata lebih aman. Yang bermasalah ini adalah naudzubillah. Jika seorang wanita mencintai laki-laki lalu dengan melakukan zina. Baik. Sementara laki-laki itu mohon maaf, wanitanya seorang muslimah, laki-lakinya adalah orang kafir misalnya. Oh. Karena menurut agama selain Islam, biarpun di luar pernikahan nanti nasabnya sambung. Punya hak untuk menjadi wali, menjadi bapaknya. Menjadi bapaknya. Dan ini permasalahan besar di kalangan umat Islam. Makanya wahai adik-adikku yang aku cintai, hati-hati jangan sampai terjerumus dalam hina dan busuknya zina. Jangan mengambil main api khususnya dengan orang di luar Islam. Mereka tidak menganggap perzinahan adalah ada hukumannya. Mereka menganggap perzinahan adalah sesuatu yang wajar, adalah asalkan suka sama suka, tidak ada dipermasalahkan oleh guru agama mereka pun tidak pernah dipermasalahkan. Ini adalah permasalahan dari mereka. Maka ada program dari mereka untuk mengkristenkan wanita-wanita muslimah. Jadi pernah kita membaca satu program long term programming for Christianization of Indonesia, itu ada satu jangka panjang perkristenan Indonesia, di antaranya adalah dengan menghamili anak-anak gadis Indonesia. Allah. Cuman tidak banyak yang sadar. Anak-anak gadis kita tidak banyak yang sadar. Banyak tiba-tiba dihamili. Nah, jika kasusnya yang semacam ini adalah permasalahannya lain. Memang. Nah, maka bagaimana jika ada seorang wanita tiba-tiba dihamili oleh seorang Kristen dan dia memang ada misi. Biarpun kelihatannya bukan seorang tokoh agama mereka, kecuali ada misi. Ada misi misalnya. Ini untuk menghamili orang-orang Islam. Ada misi. Makanya harus ada solusinya. Kalau sudah terlanjur hamil bagaimana? Kita lihat, kita timbang wanita ini bagaimana. Jika sang wanita ini bisa tegar, artinya apa? Bisa menjauh dari laki-laki tersebut. Nah, jangan sampai ada ikatan. Yang dikhawatirkan ada ikatan hati kan. Kalau sudah ada ikatan hati, sudah ada anak, bagaimana? Sudah ada buah hati kan? Ya. Seolah-olah anak ini adalah anaknya si laki-laki itu. Jadi kemana-mana akan diikuti oleh laki-laki itu, dan dia akan selalu berjuang sampai ibu ini akan masuk Kristen, masuk agama lain. Alhamdulillah. Ini mengerikan. Jadi kalau kasusnya adalah wanita ini bisa, misalnya keluarga yang baik-baik dan bisa dijaga dan sebagainya, dijauhkan dari laki-laki itu. Maka ini bisa saja dan tidak ada ini bisa diselesaikan dengan cara dilanjutkan pernikahan. Ini adalah, dan itu cara yang paling bagus. Kalau ternyata memang keluarganya lemah, mungkin dari fakirnya lemahnya keluarga ini.
kemudian khawatir nanti masih dikejar oleh laki-laki itu, dan ini sangat mengkhawatirkan, maka untuk memutus cerita antara dia dengan laki-laki ini, maka ada solusi. Untuk menjaga akidah dan keimanan perempuan ini, maka saat ini ada aborsi ini berlaku untuk kepentingan agama, bukan untuk hanya sekedar malu di manusia. Ini salah. Bukan urusan manusia, bukan nanti takut dihujat di kampungnya, bukan itu saja. Tapi permasalahan lain adalah bagaimana? Misalnya bukan saja seorang yang kafir, akan tapi mungkin lelakinya adalah pemabuk, lelakinya adalah yang pezina, lelakinya adalah tidak pernah sholat. Ini adalah yang sangat berbahaya, bisa merusak ya. Nah, bisa merusak wanita tersebut. Maka di saat kasus-kasus yang semacam ini, maka yang ada adalah birtikabi aqafihima, mengambil dosa yang lebih sedikit untuk menghindari dosa yang lebih berat lagi. Maka di saat seperti itu, jika ada seorang wanita hamil dengan seorang Kristen, naudzubillah, atau seorang di luar Islam, maka di saat itu harus ditinjau. Selagi bayi itu belum ditiupkan roh, selagi bayi sudah ditiupkan roh, sama kasusnya. Karena bayi belum sudah ditiupkan roh, maka tetap hukumnya adalah haram. Jika bayi belum ditiupkan roh, tapi ingat, ini kejujuran dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada orang melakukan dosa di atas dosa. Kalau kejujuran di hadapan Allah, bahasanya wanita ini adalah lemah, orang tua bisa melihat, para ustadz bisa melihat, wanita ini lemah dan tidak mungkin untuk melanjutkan kehamilannya. Kemudian setelah itu anak itu, laki itu adalah membahayakan urusan keimanan dan akidahnya kepada wanita ini. Maka di saat itu ada solusi, diperkenankan untuk menggugurkan, tapi ini tetap dosa, tapi ini mengambil dosa yang lebih ringan dibanding dosanya yang tadi dosa kufur, dosa syiriknya ya. Maka ini adalah untuk keselamatan. Tapi harus ditimbang dulu. Jangan serta-merta ditolong wanita semacam ini. Sebab kadang-kadang dia itu hanya pengen selamat saja. Tapi setelah diaborsi, lalu balik lagi ke perzinahan. Maka kalau memberikan pertolongan harus dibarengi dengan bimbingan. Jangan mudah memberikan pertolongan aborsi. Na'udzubillah. Ketakutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan meremehkan dosa sekecil apapun. Dosa kalau Allah tidak mengampuni, tempatnya adalah di dalam neraka. Jadi kasusnya, kalau terjadi perzinahan, laki-lakinya tidak pantas. Maka ini juga pendidikan yang bagus yang harus kita berikan kepada seorang bapak. Bapak, seorang tua, jika menemukan anak gadisnya hamil, apa yang harus Anda lakukan? Ini pernah juga kita hadirkan dalam ceramah pengajian yang juga diabadikan dalam CD di At-Taqwa Alun-Alun Cirebon, mendidik anak di saat anak melakukan pelanggaran ya. Mendidik anak di saat anak melakukan pelanggaran. Ini kalau mendidik anak di saat anak melakukan pelanggaran, maka ini harus benar-benar cermat, tidak segampang di saat anak benar-benar dan baik-baik. Nah, di saat anak melakukan pelanggaran termasuk misalnya zina, ini kadang seorang tua merasa karena malu di kampung dan masyarakatnya, maka sang anak ini serta-merta diusir. Karena diusir ini solusi yang salah, maka di luar dia bisa menjadi pezina. Yang melindungi adalah serigala yang merampas kehormatannya. Ini na'udzubillah, orang tua yang salah di dalam mengambil jalan. Kemudian ada lagi cara yang salah. Sudah tahu calon suaminya ini, laki-laki yang menghambili ini sudah tidak layak menjadi suami yang baik. Sholat tidak, mabuk, iya, pokoknya nggak benar. Ternyata sama orang tua masih dikejar dengan alasan kamu yang berbuat, kamu yang bertanggung jawab. Ini adalah juga orang tua salah menjerumuskan anaknya di dalam kehinaan. Lalu bagaimana jika menemukan orang yang menghamili dalam keadaan semacam ini? Ketahuilah, anak kita salah. Karena anak kita ikut mau melakukan perzinahan. Na'udzubillah. Kita harus mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang sudah salah begini jangan lalu dijerumuskan kepada salah yang lebih dalam lagi, yang lebih jauh lagi. Gimana solusinya? Harus kita sentuh kesadaran sang anak bahwasanya itu adalah dosa. Harus dia bisa memutus hubungan dengan laki-laki tersebut karena laki-laki itu fa'afek dan tidak baik. Adapun kandungannya boleh kita lanjutkan saja, tidak ada masalah. Kita lanjutkan sampai anak itu dewasa, anak itu gede, lahir nanti kita rawat. Adapun cara menutup aibnya nanti bisa dengan cara misalnya dikemas bahwasanya dia telah menikah di mana dan sebagainya. Memang harus ditutup aib tersebut. Jangan sampai aib itu perlu ditutup. Adapun caranya itu mudah, tidak susah ya. Cara menutup aib itu gampang saja. Bisa dia menikah di tempat yang lain dan ataupun kita katakan suaminya ada di sini atau suaminya mati atau suami, yang penting aib harus ditutup. Kenapa? Jangan sampai dia putus asa, sebab kalau orang sudah punya perzinaan lalu diketahui oleh masyarakat kalau dia melakukan zina, maka kehinaan itu akan menghancurkan semangatnya untuk tobat, kemudian dia akan menjadi orang putus asa, jadilah dia pelacur. Jangan sampai yang seperti itu. Maka perlu kita tolong. Nah, ini kita besarkan hatinya, tapi kita sentuh kesadarannya dahulu. Tapi jangan sampai dia itu kita berikan kepada wanita lelaki yang telah jahat, lelaki yang telah menodainya, lelaki yang telah memperkosa. Ini karena kebodohan orang tua. Biarkan kalau betul, jangan diputus dengan dia. Nah, kalau tidak boleh putus dengan. Bisa enggak? Bisa apa? Bisa benci enggak? Bisa. Benci dengan perilakunya dengan ini. Enggak, pokoknya saya enggak mau dengan dia, Abah. Harus katakan itu. Janji, saya enggak mau. Dan anak ini bukan anaknya dia. Ngerti nak? Iya, Abah. Iya, Abah. Kalau sudah seperti itu, lanjutkan pernikahan. Tapi kalau ternyata ada jiwanya sang anak, na'udzubillah,
lemah, jiwanya lemah, agama lemah, dan keluarganya pun lemah. Dan laki-laki itu ada misi untuk menghancurkan, mungkin agama beda. Maka di saat itu ada pilihan. Selagi bayi itu belum ditiupkan ruh, belum 4 bulan, maka saat itu dia boleh mengambil dosa yang ringan untuk keselamatan ibunya ini. Karena tidak mungkin dia, karena apa, takut dengan adanya bayi ini seperti ikatan. Karena ada orang menuntut, sebab menurut agama lain itu secara gen kan nyambung dia akan dituntut, dicek secara DNA, nanti akan nyambung, berarti anak saya. Nanti bisa bermasalah, dan ini bisa saja aib yang sudah ditutup dibongkar oleh dia. Nah, na'udzubillah. Dari seorang wanita, makanya hati-hati wahai wanita. Anda itu dalam posisi yang sulit. Anda harus jaga, makanya kenapa syariat Islam ketat. Anda harus jaga, keluar harus ditemani, Anda harus pakai kerudung, harus ini. Kenapa? Kalau kena musibah, Anda yang pusing, wahai anak-anak wanita, anak-anak putri. Anda yang serba salah. Lihat, di saat hamil semacam ini, siapa yang menanggung? Anda yang menanggung kehamilan. Setelah itu apa? Anda yang menanggung malu. Anda pengen menutupi susah. Kenapa? Anda sangkut pautnya dengan dia. Kalau ternyata Anda sudah menutup bertahun-tahun, dia bisa saja membongkar karena ada anak. Na'udzubillah. Karena apa? Ini anakku. Kalau tidak, siapa bapaknya? Anakku, ayo dites DNA. Sementara Anda sudah punya suami yang baru, yang baik, ternyata gara-gara ini dibongkar oleh dia. Lihat, makanya ini sangat serba salah sebagai wanita ini kalau tidak menjaga kehormatannya. Itu pun kadang tidak mau belajar. Ada wanita hamil di sana, ini adalah wanita yang pengen dihinakan di dunia dan di akhirat. Maka menjadilah wanita mulia, wanita yang dihormati, wanita yang dihargai, wanita yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi jangan sampai ada wanita jadi korban. Nah, kasusnya kayak begini. Kalau memang laki-laki itu adalah laki-laki yang tidak mungkin untuk menikahinya, dan kalaupun menikahinya berbahaya, maka saat itu ada jalannya ada dua. Besarkan itu bayi, tapi dengan syarat wanita ini aman dan bayinya aman untuk tidak masuk kepada kekafiran. Atau kalau memang khawatir masuk kepada kekafiran, karena adanya bayi takut masih dicari oleh orang yang menghamilinya, dan takut membahayakan nama keluarganya, dan juga menjadikan anak ini putus asa untuk kembali kepada Allah, maka selagi belum ditiupkan roh, maka itu nanti bisa digugurkan, tapi dengan ketentuan yang tadi kita sebutkan. Cara menggugurkannya adalah dengan cara yang dibenarkan menurut bantuan medis yang benar. Tapi ingat, tujuannya harus jelas, ditinjau psikologi sang anak, kekuatan sang anak. Jangan sampai mudah menolong orang untuk aborsi. Ketahuilah, Anda yang menolong orang aborsi, dosa sama dengan orang yang aborsi. Na'udzubillah min dzalik, wallahu a'lam bissawab. Ya, Kang Waji. Ya. Ternyata luar biasa ya. Dan hukumnya sendiri ternyata sangat banyak ya. Banyak kan. Di saat baru bertemunya mulai belum ditiupnya roh, kemudian setelah ditiupnya roh, terus juga sakit-sakit, kira kan juga dilihat sakit faktornya tadi kira-kira membahayakan atau sakit yang sekedar biasa, tidak membahayakan ibu, membahayakan anak. Jadi memang lengkap. Selagi itu memang kehamilannya adalah kehamilan yang normal dan tidak membahayakan, maka tetap hukumnya seringan apapun haram hukumnya. Oleh karena itu jangan deh gitu coba-coba ya. Baik sahabat radioku semua, kami nantikan partisipasi dari sahabatku semua ya, tentunya di 0231 252 2549 atau via pesan singkat di 081 3246 1079. Namun setelah yang berikut ini. Radioku. Radioku, inspirasi spirit hati. Benang Merah, program kajian bersama Buya Yahya yang menegaskan hukum halal dan haram yang terjadi di masyarakat dan menjadi problematika umat akan dibahas secara tuntas sehingga bisa dijadikan fatwa. Acara ini terformat secara interaktif melalui line telepon dan SMS. Benang Merah hanya di Radioku 107,9 FM Cirebon. Inspirasi spirit hati.
103,9 FM Cirebon, Inspirasi Spirit Hati. Ya, masih bersama saya Ozan dan Ozi. Tentunya di program Benang Merah ya saat ini. Dan saat ini kita sudah memasuki sesi yang kedua ini tentang tanya jawab ya Kang Ozi ya. Iya. Yaitu tentang tanya jawab seputar tema kita pada pagi hari ini, yaitu tentang aborsi. Dan bagi sahabatku yang ingin berpartisipasi ya, untuk bertanya ataupun mungkin menambahkan, bisa melalui telepon kami di 0231 252 2549 atau via pesan singkat di 081 321 46109 tentunya. Ya Kang Rozi, ini kelihatannya sudah ada beberapa penanya yang via SMS ya, yang sudah bergabung lewat SMS. Ini ada mungkin kita langsung bacakan aja ya. Baik. Ada siapakah yang pertamanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Buya, Kang Ozi dan Kang Ozan yang dirahmati Allah katanya. Amin. Saya Ibu Aini mau tanya katanya. Saya seorang ibu yang sering hamil Buya, tapi juga sering keguguran. Dan keguguran yang ketiga ini pasrah katanya Buya. Parah sekali katanya. Saya pernah tanya kepada dokter, katanya kalau dapat 4 bulan harus diikat. Tapi sebelum sempat melakukan, janin keluar dengan perdarahan, katanya. Hebat. Yang saya tanyakan, salahkah saya karena tidak segera melakukan pengikatan tadi ya, pengikatan rahim ya, yang disarankan dokter, karena saya merasa kalau harus diikat-ikat dan untuk kelanjutannya harus KB dan apa ini? Atau tidak 12. Oh iya, kalau untuk kelanjutannya maksudnya saya 12 tahun menikah, belum pernah KB sekian dan terima kasih. Jadi selama 12 tahun menikah itu belum pernah ber-KB Bu ya. Tapi ya itu setiap kehamilannya selalu keguguran. Jadi memang ada anjuran dari dokter bahwasanya diharapkan harus diikat gitu. Apakah dengan tidak mengikat, keteledoran tidak mengikatnya itu merupakan satu dosa besar katanya Bu ya? Karena memang sudah 3 kali keguguran dengan cara seperti ini Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Petunjuk dokter itu harus didengar karena dia adalah yang lebih tahu tentang kemaslahatan kita. Iya. Jadi kalau urusan kesehatan tanyakan kepada dokter. Hanya barangkali prosesnya saja tanyakan kepada ulama, dokter yang lebih mengetahui tentang hal ini. Dan ini pernah juga dibahas oleh dokter Ricardi, radio yang kita cintai ini. Setiap insyaallah Jumat depan insyaallah beliau Dokter Ricardi dengan Bunda Titi Ricardi juga hadir di tempat ini. Anda bisa kalau untuk masalah kesehatan beliau ahlinya. Tapi kalau sudah dokter mengatakan ada proses, ada cara untuk menyelamatkan bayi, maka Anda harus patuh. Asalkan cara itu tidak melanggar syariat Nabi Muhammad SAW. Misalnya urusan medis ya, dengan pengobatan yang bisa ditangani oleh dokter dan caranya dokter yang mulia, maka Anda harus patuh. Di saat Anda tidak mematuhi, maka Anda termasuk dikhawatirkan termasuk golongan orang yang menjerumuskan diri di dalam bahaya, dan itu hukumnya adalah haram. Maka Anda tinggal istighfar saja. Di kedepan hari Anda harus melalui pantauan dokter, karena juga membahayakan kalau orang terus-menerus gugur kan tidak bisa bahaya untuk ibu itu sendiri. Maka Anda nanti untuk hamil di ke depan, Anda minta bantuan dokter untuk bisa mengontrolnya, memantaunya seperti apa. Kalau harus diikat, istilahnya diikat itu mungkin ada istilah kedokteran, ikatnya kayak apa itu yang kita tidak tahu. Tetapi cara mengikatnya sendiri harus sesuai syar'i. Kalau ada dokter perempuan, kalau tidak ada adalah dokter laki-laki yang memang benar-benar dia itu adalah orang yang mengerti tentang kehormatan wanita, maka saat itu harus diperkenankan. Jadi pertanyaannya, apakah ibu salah? Kalau ibu kalau memang ada unsur kebandelan ya, nggak mau deh, biarin, itu adalah salah. Tapi kalau mungkin ada unsur lain, ibu masih nunggu, barangkali ada harapan, nggak ada masalah. Padahal sudah dikatakan oleh dokter, tetap ada unsur salah di dalam diri ibu ada. Tinggal minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kehamilan ke depan adalah tolong dipantau oleh dokter. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita ada telepon masuk kali ya, kita angkat saja. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf, mau nanya ke Buya. Iya, boleh. Buya kemarin, maaf Buya, karena lampu mati, jadi belum bisa dengannya sepenuhnya. Yaitu mengenai ini nih Buya. Karena saya kan sudah haji Buya ya. Tapi saya sekarang kepingin umroh. Tahu-tahu, kok malas gitu Buya. Saya tuh pernah mendengar ceramah, katanya kalau orang ingin berhaji
terus kita gagalkan, itu akan selamanya tidak akan pernah bisa berhaji dan jatuh miskin gitu Bu ya. Apakah itu juga berlaku pada umroh Bu ya? Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Beda antara haji dengan umroh yang Ibu maksud. Kalau haji itu kan kewajiban Ibu. Jadi kalau orang sudah berkewajiban melakukan haji kok tidak haji, maka hukumnya adalah dosa. Kalau mati dalam keadaan bermaksiat. Sudah kaya cukup mau haji dibatalin hanya gara-gara tidak tahu sebabnya, pokoknya dibatalin, nggak mau deh. Itu tidak ada iman Ibu. Kalau udah semacam itu adalah dosa sangat gede karena meninggalkan haji. Itu haji yang wajib. Adapun umroh yang Ibu maksud, Ibu pernah haji. Berarti umroh itu adalah sunnah bagi Ibu. Karena umroh sunnah bagi Ibu, maka Ibu jika ternyata suatu ketika membatalkan umroh dan karena tujuan ya mungkin untuk membantu fakir miskin atau mungkin untuk sekolahnya anak-anak Ibu, maka saat itu tidaklah suatu dosa. Bahkan kalau tanpa alasan pun adalah tidak dosa. Tapi kalau ada orang membatalkan umroh tanpa alasan, duitnya ada sementara nggak ada yang membutuhkan duit ini dulu, mah fakir miskin di kiri kanannya sudah pada kenyang, kalau tidak mau umroh khawatir tidak rindu kepada Mekah. Jadi Ibu lihat hati kecil Ibu. Jika Ibu membatalkannya itu karena uang itu dibutuhkan, maka Ibu tetap mendapatkan pahalanya umroh. Tapi kalau Ibu membatalkannya hanya karena tidak mau saja, Ibu tidak dosa, tapi Ibu tidak mendapatkan pahalanya umroh ya. Nah, jadi tidak Bu, ancamannya tidak seperti itu. Adapun ancaman yang Ibu sebutkan itu begini, kalau ada orang mati dalam keadaan sudah mampu haji kok tidak haji, maka dia adalah termasuk dosa ya. Kalau mati seperti mati orang jahiliyah ya, mengerikan ya. Adapun ancaman untuk kafir itu, ancaman itu diambil dari la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum nadzabillahi syadid. Kalau tidak bersyukur atas nikmat Allah dikasih rezeki kok tidak mau berangkat haji, nanti khawatir difakirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berlaku untuk haji aja yang wajib. Termasuk umroh kalau memang Ibu tidak mau mensyukuri. Misalnya, duit banyak ngapain umroh? Ibu tidak suka dengan umroh padahal Ibu duitnya nganggur, maka itu jika termasuk bagian ancaman tidak mensyukur nikmat. Tapi Ibu harus tahu, umroh itu adalah sunnah. Kalau duit Ibu lebih dibutuhkan oleh orang yang sakit, tetangga yang butuh, maka lebih baik berikan kepada mereka untuk menolong mereka. Wow, hebat, menolong 10 juta dibagikan orang yang sakit operasi. Wah, pahalanya gede sekali. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada telepon lagi masuk, kita angkat saja Kang. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana ya, Pak? Dengan Yusuf di Cempakarum. Oh, Yusuf di Cempakarum. Mangga Kang Yusuf, ada pertanyaan? Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, grogi saya guys. Nggak usah grogi Kang Yusuf ya. Dulu saya kalau ngomong sama Buya tuh. Ya, gimana Kang Yusuf? Mangga silakan. Gimana ya? Minta doanya aja lah biar diberikan kesabaran supaya biar nggak grogi. Amin. Soalnya jangankan di pengajian gitu, di telepon aja nggak kelihatan wajahnya. Ini kalau mau ngobrol sama Buya itu aduh grogi guys. Ngomong sama pembesar tuh takut ya. Iya. Barangkali ada yang nanti lagi lah. Oke, terima kasih Kang Yusuf ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah Kang Yusuf ya. Baik Bu ya, mungkin pertanyaan berikutnya lewat SMS ini. Ada yang bertanya tentang, insya Allah ada kaitannya. Katanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada telepon lagi masuk nih, kita angkat aja dulu ya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, dengan siapa di mana Ibu? Radionya bisa dikecilkan sedikit Bu. Radionya biar enggak. Mbak Allah ini. Iya, mangga. Mau bertanya sama Buya. Mangga Ibu. Yang tadi dijelaskan sama Buya menggugurkan kandungan, di luar nikah segala macam. Yang saya tanya apa hukumnya bagi wanita dan laki-laki yang menikah setelah hamil di luar nikah? Nikahnya sudah hamil, terus dinikahkan pada saat hamil. Nikahnya dengan siapa Ibu? Dengan yang hamil ya? Iya, untuk membungkus itu untuk menutup aib. Menutup aibnya. Iya. Oh, masya Allah. Terputus kelihatannya Bu ya. Tapi mungkin sudah sedikit banyak sudah ada kemarin ya pertanyaan itu ya. Ibu. Kalau kita berbicara tentang hamil di luar nikah itu mukadimahnya yang panjang. Sebab nanti kalimat
atau jawaban ini kadang-kadang ditangkap oleh orang dengan tangkapan yang salah. Misalnya, di saat kita mengatakan hamil di luar nikah itu, hamil setelah menikah itu sah. Akhirnya orang berbondong-bondong hamil duluan baru menikah. Yang harus kita tekankan, zina itu busuk, hina, dan dihinakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Kalau tidak segera tobat, hati-hati. Maka jangan coba-coba urusan zina. Biarpun harapannya mau menikah, termasuk mohon maaf, biasanya ini orang dalam masa tunangan ini sering terjerumus dalam zina karena tidak takut kepada Allah. Rupanya dia menghindari zina hanya takut dihujat oleh masyarakatnya. Sehingga di masa tunangan, karena dia sudah bakal menikah, bulan depan menikah, jadi tidak sabar menunggu bulan depan sehingga terjerumus perzinaan sebelum memasuki bulan depan. Ini yang harus kita tekankan, zina adalah busuk, hina. Nah, kemudian jika ada orang terlanjur, naudzubillah, melakukan satu perzinaan kemudian sampai terjadi kehamilan. Nah, bagaimana caranya untuk menutup aib ini? Ini kembali kepada pendidikan yang harus kita tekankan, pendidikan yang harus kita hadirkan. Ibu, jika ada seorang wanita dihamili oleh seorang laki-laki, cara menutupnya tidak harus dinikahkan dengannya. Ditinjau, dilihat laki-laki itu baik atau tidak. Jangan-jangan laki-laki itu mau main laki-laki jahat, merasa tidak diterima waktu melamar, dia bertindak dengan cara yang tidak benar, lalu pakai jalur kiri. Ini ada lelaki yang merasa tersakiti hatinya waktu melamar ditolak, maka kalau sudah aku hamili mau apa? Pasti nanti saya dikejar. Nah, rupanya dia niatnya busuk. Akankah anak perempuan kita kita nikahkan dengan laki-laki semacam itu? Tentu tidak. Tapi bisa saja ibu, laki-laki itu juga laki-laki baik kepleset. Mungkin yang bandel adalah anak kita. Naudzubillah. Jadi laki-laki itu kepleset, lakinya laki-laki baik. Tapi karena satu hal kepleset, lalu perempuannya hamil. Bagaimana? Sahkah dinikahkan? Dalam hal ini perbedaan di antara ulama. Menurut mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, ini orang-orang besar, Bu. Jadi kita tidak usahlah kita merendahkan para ulama. Menurut ulama-ulama besar, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, pernikahan itu adalah sah. Tapi menurut Imam Ahmad ibn Hanbal, ibu, pernikahannya orang yang sudah hamil biarpun dengan yang menghamili tidak sah. Itu menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, di Indonesia ini ada orang kadang-kadang berfatwa dengan pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, lalu mencaci orang lain. Imam Syafi'i juga orang besar. Karena apa? Kalau Imam Ahmad bin Hanbal hujahnya wa ulatul ahmali ayyadna hamlahunna. Iddahnya orang yang lagi hamil baru boleh dinikahkan nanti kapan? Kalau sudah melahirkannya. Itu orang hamil dari suami yang sah. Jadi tapi kalau orang yang hamil dari orang yang tidak punya suami, itu tidak ada iddah, tidak ada penantian. Karena apa? Dia tidak punya suami. Iddah itu kan untuk menjaga kehormatan suami. Sementara dia tidak punya suami. Maka menurut mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, maka dia boleh sah dinikahkan. Cuman bedanya, nah ini yang perlu sah dinikahkan di dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Tapi ingat, di saat sah ini harus ditinjau lagi, tinjau ulang. Haruskah anak perempuan ini dinikahkan dengan dia, Ibu? Jangan sampai dia laki-laki jahat atau kita nikahkan. Ini kan orang tua salah mendidik. Anak sudah jatuh ditimpa tangga, hamilnya itu sendiri adalah kesalahan, mau dimasukkan ke laki-laki yang jahat, naudzubillah. Ada pun cara menutup tidak harus dengan cara itu. Bisa dengan cara yang lain, biar melahirkan di tempat yang lain, nanti dikemas seolah-olah telah menikah dengan si A, si B, selesai. Jadi ada saja, nanti bisa komunikasi dengan para ulama untuk yang demikian ini. Jadi pernikahan itu adalah sah, tapi sah ini bukan impian loh ya. Jangan gara-gara kalimat sah, ya sudah saya ambil dulu aja yuk. Alhamdulillah, zina ngeri. Jadi di dalam mazhab Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik adalah hukumnya sah. Kemudian nanti jika bayi itu terlahir setelah dirawat 6 bulan misalnya, baru hamil sebulan, 2 bulan dinikahkan, maka nanti nasabnya sambung. Asalkan setelah menikah itu, bayi itu atau perut yang istri kandungannya itu sempat dirawat oleh yang menikahinya tadi lebih dari 6 bulan atau lebih, maka nasabnya sang anak nani nyambung kepada sang bapak. Kalau tidak, kurang dari 6 bulan ibu saja. Maka biarpun ada bapaknya, tapi bapaknya itu bukan tidak nyambung nasabnya. Ini adalah di dalam hukum. Dalam hukum nikah di luar, hamil di luar nikah. Semoga Allah menjaga anak-anak kita semuanya. Amin. Baik, ada penelpon lagi yang masuk. Kita angkat saja. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana ini? Saya dari Umi Fian. Umi Fian di mana? Dari Kalikoa. Kalikoa, mangga Ibu Umi. Buya, maaf sekali kalau pertanyaan saya sedikit keluar dari tema hari ini. Iya. Saya mendengar dari saudara saya, Buya, bahwa jika anak pertama yang diberi nama huruf depannya mim, nun, kaf, sama ro,
nanti bisa menyebabkan katanya salah satunya orang tua atau anak tersebut nanti bisa meninggal ya, naudzubillah min dzalik. Terus saya tanya, ini dari mana sumbernya? Kata saudara saya, katanya dari ulama-ulama ahli hikmah. Sedangkan anak pertama saya beri nama depan Muhammad. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah sumber itu bisa dipercaya, Buya? Semoga jawaban dari Buya dapat menghilangkan keraguan saya. Insyaallah. Semoga, makasih tentunya Buya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, subhanallah. Ada aja memang di kalangan ahli hikmah itu suka aneh-aneh. Ibu tidak usah percaya yang demikian itu. Nama ibu yang pertama Muhammad, luar biasa, sangat baik. Dan Muhammad itu adalah maknanya terpuji, itu adalah akan yang menjadikan adik-adiknya nanti terpuji semuanya. Amin. Nah, jadi bukan Muhammad mim nun kaf ra dari kata mungkar atau bagaimana? Mim nun kaf Muhammad nun kaf ini. Jadi tidak jangan dipercaya hal yang demikian itu, Bu. Tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya. Bahkan pendidikan dari Rasulullah kalau beri nama yang baik. Diberi nama Muhammad karena ingin sambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau masalah anak bakal mati, semua anak kita bakal mati, Bu. Semua anak itu hanya ahli hikmah saja pengen aneh-aneh lah, nggak usah lah, jangan diikuti yang demikian itu dia ada nama Muhammad adalah nama bagus, tapi nama nun nama kafrah nama apa lagi ro ya mim nun kafro enggak ibu, tidak benar ibu tidak usah ragu, nama Muhammad nama anak ibu Muhammad adalah nama yang sangat bagus, menunjukkan kalau ibu ada rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insya Allah nanti akan dijaga oleh Allah, akhlaknya dijaga sehingga terpuji, dan adik-adiknya juga akhlak terpuji dan bukan seperti yang ibu duga. Kemudian ibu harus hapus itu semua, tinggal yang ibu sisakan di hati ideal adalah berprasangka baik kepada Allah. Jangan percaya huruf mim nun kaf ra tadi, tapi percaya bahwa Muhammad adalah terpuji dengan nama ini. Semoga Allah menjadikan keluarga Anda terpuji, anak-anak Anda terpuji semuanya. Enggak benar omongan tadi. Biarpun ahli hikmah dia bisa terbang di awang-awang, enggak usah didengar itu. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik. Semoga tidak ragu lagi nih buat Umi siapa tadi ya yang ada di Pleret sana. Baik, Bu ya, ada pertanyaan lagi Bu ya, berikutnya ini dari 737, katanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, katanya aborsi sebelum ruh ditiupkan, katanya dengan alasan tertentu, itu hukumnya berdosa atau tidak? Sebenarnya tadi sudah dijelaskan ya. Tapi kalau berdosa, apakah bisa disamakan dengan dosanya berzina, katanya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Arif di PSG. Jadi barangkali ini terlambat di dalam mendengar pengajian. Jadi sudah kita jelaskan bahwasanya waduh panjang ini kalau dimulai dari awal. Kalau memang lebih tuntas karena pembahasan fikih tidak boleh sepotong ya. Mungkin diambil dari awal, bisa ngambil rekamannya dari ini. Jadi aborsi setelah ditiupkan roh jelas itu adalah hukumnya haram, kecuali kapan? Di saat ibu bakal mati, bahaya di saat bayi itu dilanjutkan. Kalau aborsi itu sebelum ditiupkan roh, sebelum 4 bulan, maka ditinjau. Jika dalam dugaan dokter ibu bakal berbahaya, maka saat itu boleh digugurkan, bukan wajib, boleh digugurkan pertimbangan ibu yang dalam hidupnya itu berbahaya. Tapi kan belum pasti, karena belum pasti bisa saja ibunya nanti sembuh, sehat, bayi bisa dilanjutkan. Nah, tapi kalau digugurkan dalam keadaan semacam itu adalah diperkenankan ibunya seperti itu, karena kasus ibunya yang kurang sehat, kurang mungkin itu. Itu adalah sudah kita bahas persahabat tadi awal bahasan ini. Nah, ini masih banyak lagi supaya tidak tertinggal nanti. Takut yang tidak kita sebutkan jadi boleh. Jadi ada aturan-aturannya nanti. Nah, kemudian di saat ini melakukan aborsi setelah rekomendasi dari dokter yang memang dengan cara yang benar, dengan ahlinya. Kemudian pertanyaan berikutnya apa tadi? Apa bisa disamakan dosanya dengan dosa berzina? Dosa itu menjadi gede di saat orang meremehkan dosa tersebut. Orang melakukan zina lalu bertobat menangis berjanji itu tidak mengulangi, akan selesai hapus. Akan tapi ada orang aborsi mengenai cuman begitu aja. Jadi dosa itu menjadi gede karena tingkat penyesalannya. Kalau dia mengentengkan dosa gede, biarpun itu kayaknya. Kalau masalah dosanya, dosa zina adalah sangat gede. Dan aborsi itu sendiri, aborsi sendiri juga dosa. Apalagi aborsi gara-gara zina, zinanya sudah dosa, aborsi adalah dosa lagi. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi aborsi mengajari orang biar terus zina, lebih dosa lagi gitu. Baik itu. Jadi aborsi adalah dosa, berzina adalah dosa. Lah aborsi kalau sudah gede, nah itu setara dengan zina. Misalnya sudah tertiup roh kayak membunuh jiwa.
Membunuh jiwa adalah termasuk minal kabair, dosa gede yang disebutkan oleh Al-Quran. Begitu juga namanya zina adalah dosa gede. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Amin. Amin. Baik, ada telepon lagi yang masuk, kita angkat saja lagi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Dengan Ozi Mas. Dengan Kang Ozi ya. Baik, pertanyaan mana Kang Ozi? Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Buya. Jadi begini, kalau ada seorang ibu yang berniat menggugurkan kandungannya dikarenakan diketahui oleh teknologi bahwa anak yang dikandungnya itu dimungkinkan akan cacat Buya. Dibolehkan juga Buya untuk melakukan aborsi. Satu lagi Buya. Satu lagi mangga. Yang terakhir. Iya. Kalau berangkat haji ya, niatnya sudah ada. Terus rezekinya belum ada. Tapi punya sesuatu yang bisa dijual gitu Buya. Nilainya bisa memungkinkan untuk berangkat haji. Terus? Nah itu bagaimana tuh? Ya, hukum jatuh hukumnya. Iya, terima kasih. Begitu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini baik saudara kita siapa tadi? Saudara Ozi. Saudara Ozi ya. Kelihatannya juga ini terlambat. Tertinggal ya. Tadi yang pertanyaan yang pertama sudah dibahas. Ya. Bahwasanya jika ada seorang ibu ingin menggugurkan kandungannya karena cacat, dengan alasan bayi itu adalah cacat, diketahui cacat pasti. Kalau sudah ditiupkan ruh tetap tidak diperkenankan. Biarkan dia lahirnya pun nanti untuk menjadi pelajaran bagi yang hidup, dan itu juga sebagai pengangkatan derajat buat orang tuanya. Asalkan memang cacat bukan misalnya penyakit yang membahayakan, mohon maaf, penyakit yang naudzubillah ada namanya penyakit yosifonus, penyakit yang tidak bisa sembuh terus menyebar dan sebagainya. Jadi kalau cacat semacam itu boleh asalkan sebelum ditiupkan roh. Jadi kalau belum ditiupkan roh itu boleh untuk menjaga. Tapi kalau sudah ditiupkan roh tidak boleh kita menolak yang demikian itu, karena orang cacat biasanya untuk pengangkatan derajat ya, pengangkatan derajat. Jadi tidak boleh kalau sudah ditiupkan roh. Kalau memang belum ditiupkan roh, asalkan menurut medis benar-benar bukan diduga tapi sudah terbukti secara medis ada begini ya, karena virus itu dia boleh digugur untuk menjaga anak ini deminya, asalkan belum ditiupkan roh. Ditiupkan roh dalam 4 bulan. Bahas tadi dan lebih panjang dari jawaban ini tadi. Allah a'lam. Kemudian yang kedua tentang masalah haji. Iya, orang menjual hak miliknya asalkan yang ditinggal adalah harus ada punya rumah ya. Nah, kalau tidak punya rumah tidak boleh jual rumah, tahu anaknya telantar enggak boleh. Jadi kalau mau punya rumah 2, bahkan ulama mengatakan jika punya rumah 2 butuhnya 1 wajib dijual yang 1. Jadi punya tanah lebih wajib dijual untuk melakukan ibadah haji. Jadi benar yang Anda katakan, bagaimana hukumnya? Bahkan wajib. Jika orang belum haji ternyata dia punya 2 rumah, ya kan? 1 rumah bukan rumah pinjaman tadi sendiri. 2 rumah, 1 rumahnya sendiri dan 1 juga rumahnya. Dan jika dijual cukup untuk haji dijual karena dia tidak butuh dengan rumah itu atau tanah berlebihan. Makanya ini sebenarnya batasan orang wajib haji adalah asalkan dia mempunyai rumah, ya kan? Kemudian kecukupan untuk keluarganya makannya, dan sisanya adalah bekal untuk melaksanakan ibadah haji. Jual motornya 2, motornya 5 belum naik, motornya 2. Ini adalah orang salah memahami rukun Islam, yang semestinya yang kelima adalah haji, yang kelima beli mobil dulu. Jadi 6 nanti nggak boleh, itu haram ya, dosa. Jadi benar apa yang Anda sampaikan, boleh menjual rumahnya kalau memang dia tidak butuh rumah, karena apa? Anak-anaknya cukup dengan rumah yang 1 saja. Berarti jatuhnya sudah wajib Bu ya. Wajib, dan itu ketahuilah kalau Anda menjual rumah yakin bakal diganti oleh Allah, pulang tambah beli rumah lagi nanti. Ini janji dari Rasulullah, nggak bisa dipungkiri janji ini. Cobalah kalau orang haji dengan keyakinan bahwa janji Rasulullah bahwa Allah bakal mengganti untuk modal keluar, yakinlah bahwa bakal diganti lebih banyak oleh Allah. Baik, ada mungkin 1 kali lagi nih penelpon yang kita terima. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Dengan Syahid di Cemakarum. Ya, mangga Pak Syahid di Cemakarum.
Punten ini nanyanya agak melenceng ke tema ya, Bu ya. Ya, silakan. Gini, kalau misalkan kita ingin naik haji, tapi dari dana pinjaman dari bank itu hukumnya gimana? Iya. Sudah? Ya gitu aja Bu ya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Di dalam melaksanakan ibadah Bismillahirrahmanirrahim, yang perlu diluruskan adalah niat. Anda naik haji pengen apa sih? Pengen ridho Allah atau pengen disebut Pak Haji di kampungnya? Kalau pengen ridho Allah, Anda akan berangkat dengan modal yang bersih. Kecuali Anda pengen naik haji, pengen dipanggil Pak Haji, tetangga sudah pada haji kok saya belum haji. Anda tidak mendapatkan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu sangat rugi. Kalau Anda ingin melaksanakan ibadah haji, tidak perlu mengutang. Tidak perlu mengutang. Tidak usah memaksa seperti itu. Kalau orang memaksa dengan utang, itu namanya hanya pengen disebut Pak Haji, bukan ikhlas, gak dapat pahala. Atau Anda mengutang lagi dengan cara yang haram, ini jelas niatnya tidak jelas itu. Kalau orang sekarang ngutang saja diragukan niatnya. Naik haji kok ngutang? Apa sih? Kenapa harus ngutang-ngutang? Islam tidak mewajibkan, selagi tidak wajib Anda tidur di rumah, tidak dosa. Kenapa harus memaksa harus ngutang? Ngutang kan harus bayar. Iya. Pak Haji nanti pusing ditagih hutang dulu. Ini ngutang saja sudah kurang lurus niat. Apalagi ngutangnya dengan bank yang ada ribanya. Ini adalah sungguh diragukan, bukan saja diragukan, dusta niat tulusnya itu, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi gak perlu ngutang dan sebagainya. Memang bank sih rajin sekali untuk menawarkan, nanti ayo di sertifikat tanah taruh sini, nanti saya biayai untuk haji. Ya, mereka memang butuh untuk itu. Jadi Anda tidak perlu melakukan yang demikian itu, maka hukumnya adalah haji mabur, bukan haji mabrur. Tidak ada nilainya di hadapan Allah, bahkan maksiat dia berurusan dengan bank yang ada bunganya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik, kelihatannya Kang Ozi, kita harus segera menyudahi nih perjumpaan kita pada pagi hari ini, karena di studio telah menunjukkan pukul 6:55 menit. Itu artinya kita tinggal sisa waktu 5 menit ya, 5 menit ke depan, dan kelihatannya kita akan sebelum ditutup mungkin ada sedikit kesimpulan dari Buya dan kemudian dilanjutkan dengan doa. Baik, karena masalah ini adalah masalah yang sangat pelik, jadi mohon nanti ada diputar kembali kapan-kapan di radio ini, ataupun yang ingin memahami secara detail masalah ini mendengar dari awal, supaya tidak salah, karena jangan hanya mendengar setengah lalu difatwakan orang boleh nanti orang pada aborsi semuanya, atau sebaliknya melarang. Jadi ini adalah masalah yang pelik. Tolong nanti diulas, didengar dari awal ya, agar kita selamat ya. Karena menyelamatkan jiwa, menyelamatkan diri itu penting. Jangan sampai kita mendengar setengah-setengah lalu berfatwa. Itu baik, tadi sudah kita urai panjang lebar dari awal. Mohon nanti kalau ada yang pengen jelas bisa dikopi, habis dikopi diambil dari sini, kemudian didengar secara perlahan. Dan biasanya setelah ini memang ada ditulis oleh anak-anak, ditulis. Nanti bisa mengambil ketikannya, itu bisa dibaca supaya kita selamat masalah-masalah yang demikian ini. Baik, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahzurna wa afina wa la turidna wa akrimna wa la tuhinna wa afina tutil alaina innaka ala musyadir. Allahumma ya Allah, berikan kepada kami keselamatan ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang hina dan kohinakan ya Allah. Berikan kepada kami keturunan anak yang soleh solehah. Bukakan kepada kami pintu halal ya Allah, pintu halal. Pernikahan yang kau ridhoi, yang kau muliakan ya Allah. Siapapun yang belum nikah, mudahkanlah untuk mendapatkan pasangan orang yang baik, orang yang kau ridhoi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jika ada di antara yang mendengar suara ini ada bermasalah dengan kandungannya, jaga kandungannya ya Allah. Jaga kandungannya ya Allah. Jangan sampai terjadi keguguran ya Allah. Ya Allah, jaga kandungannya dan jadikan kandungan itu adalah anak yang soleh solehah. Ya Allah, muliakan majelis ini, berikan kepada kami pengampunan ya Allah. Ampuni dosa kami. Jadikan apa yang kami sampaikan adalah kebenaran yang bisa didengar orang-orang lain sebagai kebenaran, dan jauhkan lidah kami dari mengucapkan yang salah. Ya Allah, Engkau sungguh Maha Kuasa ya Allah. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami. Jika ada yang sakit, sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkanlah kami dalam membayar hutang-hutang kami. Ya Allah, ya Allah, setiap saat kami berdosa, setiap saat kami melanggar, maka jangan sampai pelanggaran ini terus larut, maka hentikan dengan kasih sayang-Mu. Hentikan dengan makmurkan majelis ini, makmurkan studio ini. Jadikan radio ini adalah radio yang bakal dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Radio ini yang bakal menjadi besar ya Allah. Tambah besar ya Allah. Tambah besar ya Allah, dan siapapun yang membantu urusan radio ini ya Allah. Berikan kemudahan dalam segala urusan mereka, keluarga mereka ya Allah, keturunan mereka ya Allah. Dan mudahkanlah kami untuk mewujudkan media-media seperti televisi dan lainnya ya Allah. Sungguh Engkau bagimu sangat mudah, Engkau Maha Kuasa ya Allah. Engkau bisa menggerakkan hati siapapun, dan gerakkan hati pejuang-pejuang-Mu, kekasih-kekasih-Mu ya Allah. Ya Allah, untuk berjuang bersama kami di dalam mengangkat kalimat-Mu, mengangkat agama-Mu, mengangkat syiar-Mu ya Allah.
Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami husnul khotimah, mati dalam keadaan iman, dan jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Ya kana hudika nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Demikianlah sahabat radioku dimanapun Anda berada, saatnya saya Alzan dan Ozi Fauzi pamit undur diri dari ruang dengar sahabat semua. Mohon maaf dan mohon doa selalu ya Kang Ozi apabila ada kesalahan. Dan barangkali bagi sahabat-sahabat yang pengen mendengarkan rekaman recording dari acara ini agar tidak salah paham ya, dan semua acara benang merah lewat bisa langsung saja ke Pangeran Cakrabuana ya Kang Ozi di Sendang Sumber untuk mendapatkan kopi ya, agar kita tidak salah memahami dari apa yang telah dibicarakan tentang tema yang bersangkutan. Baik, sahabat semua, kelihatannya kita harus segera undur diri, dan akhirnya Ozan dan Ozi mohon maaf dan mohon doa selalu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.